Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Cindra Dewi. Nomor induk mahasiswa saya 2108302029. Saya merupakan mahasiswi komunikasi dan penyiaran Islam semester 1 kelas A dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya akan memaparkan sebuah kesimpulan dengan memberikan alasan ilmiah dari diagram alur yang sudah saya buat dari materi pertama hingga materi akhir. Yuk disimak teman-teman semuanya. Langsung saja ke materi yang pertama yang berjudul Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kemampuan Utuh Sarjana atau Profesional. Negara perlu menyelenggarakan pendidikan sipil karena semua generasi adalah manusia baru yang perlu memperoleh pengetahuan, sikap atau nilai dan keterampilan untuk dapat mengembangkan warga negara yang berkepribadian yang baik dan berpikiran yang cerdas, yang biasa disebut dengan intelligent and good citizen. Itulah sebabnya kita hidup bersama dalam masyarakat, bangsa, dan kehidupan negara. Itu sudah sesuai dengan kaidah dalam hukum demokrasi. Oleh karena itu, pendidikan sipil penting untuk menjawab dinamika perubahan sistem kenegaraan dan pemerintahan, serta tatanan dan tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lanjut materi yang kedua, esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter bangsa. Identitas nasional pada hakikatnya merupakan manifestasi dari nilai-nilai kebudayaan yang berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu negara dengan ciri khas yang membedakannya dengan negara lain. Sekalipun hakikat itu menggerogoti jati diri bangsa, kita sebagai warga negara yang baik harus mampu melindungi diri kita sendiri yang menentukan jati diri bangsa Indonesia, terutama di era globalisasi sekarang ini. Lanjut materi yang ketiga yang berjudul esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Esensi dari Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan dasar fakta sejarah secara sosiologis dari kehidupan manusia. Padahal nilai politik tersebut berasal dari fenomena kehidupan politik masyarakat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyandang status hukum tertinggi dan dasar negara sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai hukum negara yang tertinggi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sejak tahun 1945 menyandang peringkat tertinggi pada tataran norma hukum Indonesia. Lanjut materi yang keempat yang berjudul Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Negara Indonesia. Konstitusi yaitu seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Konstitusi sangat diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasarkan dari suatu negara. Maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Lanjut materi yang kelima yang berjudul Konsep dan Urgensi, Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi utilitarian, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Semua kewajiban berhubungan dengan hak orang lain dan begitu pun sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa hak hanya dapat digambarkan dalam arti sempit, bahwa hak yang tidak wajib ditanggapi tidak disebut dengan hak dalam konteks filosofi kebebasan. Dengan menyeimbangkan hak dan kewajiban, mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai warga negara, seseorang perlu mengetahui hak dan kewajiban apa saja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lanjut materi yang keenam yang berjudul Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara. Sumber sejarah. Secara historis, perjuangan untuk melindungi hak asasi manusia terjadi di dunia barat, yaitu negara Eropa. Menurut John Locke yang menonjol dalam pembangunan dengan kedatangan Magna Carta, Perang Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Sumber sosiologis itu dibentuk oleh semua lembaga sosial masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, desa, tempat ibadah, media massa, organisasi massa, organi politik, dan lain-lain. Menurut sumber politik, hal ini dicapai melalui proses dan konsekuensi dari perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan
dengan 4 kali perubahan yang dilakukan pada masa reformasi. Lanjut materi yang ketujuh yang berjudul Demokrasi Pancasila. Setelah Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan oleh rakyat untuk rakyat dan dari rakyat. Isi pokok demokrasi Pancasila yang pertama harus berdasarkan sila Pancasila. Yang kedua, kita perlu menghormati hak asasi manusia dan menjamin hak-hak minoritas. Yang ketiga, penyelenggaraan kehidupan berbangsa harus bersifat institusional atau kelembagaan. Yang keempat, demokrasi ini harus berdasarkan hukum-hukum demokrasi Pancasila. Ciri-ciri demokrasi Pancasila yang pertama, pemerintah beroperasi menurut konstitusi. Yang kedua, melakukan kampanye pemilihan umum atau pemilu secara berkelanjutan. Yang kelima, penghormatan hak asasi manusia atau HAM dan perlindungan hak masyarakat minoritas. Lalu ada prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama, perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, keputusan didasarkan pada musyawarah. Yang ketiga, lembaga peradilan yang independen. Yang keempat, adanya partai politik dan organisasi sosial politik. Yang kelima, pelaksanaan pemilihan parlemen. Lanjut materi yang ke-8 yang berjudul implementasi demokrasi dari beberapa negara di dunia. Sebagai contoh negara dari implementasi demokrasi ini yaitu negara Malaysia, Korea Selatan, dan bangsa Jepang. Negara Malaysia menganut sistem demokrasi parlementer yang dipimpin oleh Yang di-Pertuan Agong yang bermartabat sebagai raja konstitusional dan sebagai kepala negara. Korea Selatan memiliki sistem presidensial campuran di mana presiden tidak hanya sebagai kepala negara saja, tapi juga sebagai kepala pemerintahan dan panglima militer. Di sisi lain, di bawah konstitusi baru Jepang, bangsa Jepang didefinisikan sebagai negara yang menganut paham fasisme dan mengutamakan praktis demokrasi liberal. Lanjut materi yang ke-9 yang berjudul Dinamika Historis Konstitusional, Sosial Politik, Kultural, serta Konteks Kontemporer Penegakan Hukum yang Berkeadilan. Indonesia merupakan negara hukum, oleh karena itu sangat diperlukan dalam menegakkan suatu hukum dan keadilan. Hukum mempunyai tujuan yang dibentuk untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat dengan mewujudkan warga yang tertib dan damai. Maka hukum wajib dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuensi. Lanjut materi yang ke-10 yang berjudul Dinamika Historis dan Urgensi Wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Wawasan Nusantara sangat penting karena dapat memotivasi dan mendorong tercapainya tujuan nasional untuk mencapai cita-cita nasional dan mendasari perjuangan rakyat Indonesia untuk bersatu dan tetap hidup. Berperan sebagai pedoman dan pedoman dasar bagi administrasi negara secara keseluruhan untuk mencapai tujuan nasional yang menyeluruh dan berjalan secara terpadu. Lanjut materi yang ke-11 yang berjudul Konsep Urgensi dan Tantangan Ketahanan Nasional dan Bela Negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan negara Indonesia. Pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa tiap warga negara berhak dan berkewajiban ikut serta dalam kekuatan pertahanan negara Indonesia. Artinya, pertahanan negara secara konstitusional mengikat seluruh rakyat Indonesia sebagai hak dan kewajiban seluruh warga negara. Nilai-nilai dasar pertahanan pada negara Indonesia: 1. Cinta tanah air. 2. Kesadaran masyarakat terhadap rasa cinta tanah air yang tinggi. 3. Sumpah setia pada Pancasila. 4. Kesediaan berkorban untuk negara dan negara perjuangan bangsa Indonesia. Filosofi ketahanan nasional: 1. Alinea pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu kemerdekaan adalah hak asasi manusia. 2. Alinea kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu ada masa depan yang ingin diraih. 3. Yaitu jika bangsa ingin mencapai cita-citanya, bangsa dan negaranya harus menerima berkat Tuhan, yaitu dorongan dari rohani. 4. Alinea keempat berarti bahwa negara wajib menegakkan, melindungi, dan memenuhi hak dan kewajiban semua negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lanjut materi yang ke-12 yang berjudul Mengetahui Kelebihan Bangsa Indonesia yang sesuai dengan wawasan Nusantara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Sebagai geopolitik Indonesia, wawasan Nusantara mewawaskan negara Indonesia dari sudut pandang yaitu: 1.
1. Negara sebagai wilayah. 2. Negara dalam pengertian rakyat yang hidup dalam wilayah itu. 3. Negara sebagai kehidupan masyarakat. 4. Negara sebagai suatu penyelenggaraan rumah tangga. 5. Negara sebagai penjamin kelangsungan hidup dirinya. Indonesia juga memiliki ketahanan nasional. Bagi konsepsi, ketahanan nasional merupakan landasan konsepsional strategis yang sekaligus merupakan pisau analisis untuk memecahkan berbagai permasalahan strategis bangsa melalui pendekatan 8 aspek kehidupan nasional. Astagatra yang terdiri dari 3 aspek alamiah, Trigatra yang bersifat statis, dan 5 aspek kehidupan Pancagatra yang bersifat dinamis. Lanjut materi yang terakhir sekaligus materi penutup, yaitu materi 13 yang berjudul anti korupsi. Korupsi adalah hal yang buruk atau penggelapan uang suap. Pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengamanatkan Undang-Undang tentang tindak pidana korupsi dalam pokok-pokok pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pelaksanaan pemberantasan korupsi secara represif melalui penegakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan pembentukan lembaga yang dibentuk khusus untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi, yaitu pemberantasan korupsi menunjukkan kepanitiaan atau KPK. Ini sudah dilakukan sejak lama dengan cara lain, dengan cara yang berbeda. Sanksi bagi yang melakukan korupsi diperketat, tetapi kita masih membaca dan mendengarkan berita korupsi. Demikian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.